Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Talk Show. Dan kita akan lanjut lagi bincang-bincang kita terkait peran budayawan dalam menggali dan juga melestarikan budaya Aceh. Ya ini semakin menarik juga penelpon memberikan terus kritikan dan juga saran bagaimana kedepannya budaya Aceh ini tetap lestari, tetap terus menjadi milik masyarakat Aceh ini. Nah Pak Nap ini mungkin melihat bahwa adanya tadi peran lembaga adat ya yang mungkin tadi tinggal nama tidak berfungsi lagi. Nah, tapi untuk yang ada juga pemerintah secara struktural seperti adanya Tuhape, Tuhalapan, Imum Gecing. Nah mungkin juga apakah mereka juga dapat menjadi sebagai tonggak ini Pak untuk tetap lestarinya budaya Aceh ini? Ya seperti yang kita bilang tadi bahwa lembaga-lembaga itu memang masih ada nama, ya. Tapi secara fungsional untuk menjalankan fungsinya sebagaimana yang diperankan oleh lembaga-lembaga adat seperti dulu itu kan sudah sangat kurang, ya. Apalagi mungkin kalau kita bilang lembaga-lembaga adat yang ada pada hari ini mungkin dengan bergantinya generasi, artinya yang mengelola itu kan sangat muda-muda, ya mungkin mereka juga pemahaman tentang adat istiadat itu juga terbatas, ya. Itu artinya kita bagaimana memulai kembali bahwa kembali ke mata ajar, ke mata didik, artinya sosialisasi itu kan perlu dilakukan ya Pak? Perlu dilakukan, tapi tidak hanya sesama orang tua, ya, tapi juga bagaimana menyentuh kepada generasi muda. Artinya kita hari ini kan dengan lebih gampang menyalahkan para generasi anak-anak muda. Anak-anak muda Aceh sekarang tidak lagi mengetahui adat ini macam-macam. Karena tapi sebenarnya tidak diajarkan ini Pak. Kita sendiri tidak memfasilitasi mereka untuk memberikan pemahaman itu. Jadi saya kira sekarang mungkin kalau kita ingin konsekuen dengan untuk penguatan adat kembali, sosialisasi semacam itu harus diberikan kepada anak didik. Mungkin bisa berjenjang. Jangan hanya menyalahkan yang di hilir ini Pak ya, generasi muda ini, tapi juga melihat di hulunya. Saya pikir begitu. Baik. Nah, ini juga artinya bahwa budaya Aceh jangan sampai tinggal nama, ataupun kita juga melihat kebudayaan Aceh itu hanya dari upacara-upacara adat saja ini Pak. Nah itu bagaimana ini bosnya? Ya sebenarnya ya budaya Aceh tidak hanya bisa dilihat dari upacara-upacara adat saja, tapi dia sudah memasuki ke seluruh relung-relung hati rakyat Aceh kalau memang ingin diterapkan secara benar dan baik. Artinya apa? Dari catatan sejarah bahwa budaya Aceh ini sudah pernah berperan penting sehingga banyak kemajuan yang dicapai dan bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Jadi sehingga orang luar juga ingin melihat bagaimana sih budaya Aceh yang sebenarnya itu. Nah, sehingga orang ingin belajar. Jadi ini bisa dilihat misalnya dari kerajinan-kerajinan yang dihasilkan. Ya, jadi orang ingin melihat kerajinan Aceh itu sudah terkenal dari dulu. Demikian juga dengan seni budaya masyarakat Aceh, ya seperti Saman misalnya sudah cukup terkenal, Sedati dan sebagainya. Dan juga sudah diakui mendunia ya. Sudah mendunia. Jadi ini juga bisa mendatangkan minat orang untuk menyaksikannya, termasuk mendatangkan para turis. Turis juga ingin melihat bagaimana sebenarnya. Ya ini merupakan salah satu daya tarik. Jadi oleh karena itu saya pikir harus dilestarikan. Nah ini yang masih kurang kita dalam melestarikan. Jadi baik itu budaya dari segi benda dan tak benda. Apalagi kalau cerita benda itu banyak yang musnah.
malah sebelum diselamatkan itu sudah hancur. Baik. Terutama karena tantangan zaman pembangunan. Jadi terutama orang-orang arkeologi itu sangat menghadapi tantangan karena berhadapan langsung dengan benda-benda arkeologi itu sendiri. Jadi kebetulan saya juga sebagai seorang arkeolog yang memperhatikan peninggalan-peninggalan budaya Aceh yang harus diselamatkan. Baik. Ya seperti ya masjid-masjid kuno harus diselamatkan, batu nisan juga harus diselamatkan, dan bangunan-bangunan yang bersejarah yang banyak terdapat di Aceh itu sudah banyak mengalami kehancuran. Jadi kalau persoalan membangun, saya pikir yang baru itu sesuatu yang lebih mudah daripada menjaga dan melestarikan yang lama, yang memiliki nilai penting. Bukan hanya untuk kepentingan pariwisata, tapi juga adalah kepentingan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Jadi ini saya kira satu tantangan besar yang harus kita hadapi. Baik. Jadi terutama generasi muda harus paham bahwa ini melestarikan, menjaga, itu adalah tanggung jawab kita bersama. Baik. Ya. Nah, dengan demikian lalu apa ini akan menjadi ketahanan budaya kita ini Pak, agar semakin kuat, semakin solid juga ya, tidak tergerus oleh perkembangan zaman ini? Apa yang harus dilakukan? Ya, saya pikir ya termasuk tadi seperti sudah dikatakan tadi, sosialisasi ini sangat penting. Jadi kalau masalah Undang-Undang Cagar Budaya, kita sudah punya Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Baik. Itu semua harus dilindungi. Jadi apakah yang bergerak atau yang tidak bergerak, itu semua harus dilindungi. Jadi termasuk situs-situs yang ada itu harus dilindungi karena ada undang-undang. Tetapi sosialisasinya ini yang tidak ada, yang sangat kurang. Baik. Nah mungkin dilindungi tapi juga tidak ada apakah penjagaannya. Dan itu juga masih banyak tentang situs-situs yang ada di Aceh ini. Banyak, termasuk memang tidak ada penjagaan. Sebenarnya juga ada, sehingga mereka harus diberikan dana untuk menjaga. Tapi dalam pelaksanaannya memang tidak terjaga dengan baik. Kalaupun ada orang yang ditempatkan sebagai kuncen atau juru kunci, ya mereka itu tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang juru kunci yang baik. Jadi ketika orang datang, ya harus menghubungi kemana-mana. Dan tempatnya biasanya itu kurang bersih, tidak terpelihara mungkin dengan baik. Mungkin ini juga menjadi peran dari bagian dari tugasnya Balai Pelestarian ya, termasuk Budaya itu ini, Balai Pelestarian, termasuk ada BPCB di Aceh, dan juga ada Balar di Medan, itu harus menjaga, harus melestarikan dan sebagainya. Tetapi dalam kenyataannya memang banyak mengalami hambatan. Baik, dan juga masih terabaikan. Masih terabaikan. Jadi mungkin karena kekurangan dana atau apa namanya, ya semuanya kita maklumi. Tetapi pada hakikatnya itu adalah tanggung jawab kita bersama dan harus kita lestarikan demi untuk kepentingan masyarakat, khususnya orang Aceh yang tinggal di Aceh, sehingga ini bisa dijadikan sebagai jati diri bangsa. Sebuah bangsa yang besar adalah yang bisa menghargai peninggalan sejarahnya. Ya. Baik. Mungkin pemerintah sudah sangat konsen dengan regulasi tadi ini Pak ya, tentang pelestarian budaya ini. Tapi bagaimana pelaksanaannya juga, terutama juga dengan dana yang cukup ini Pak ya, untuk setiap apakah itu penjagaan. Mungkin ini yang belum pada kenyataannya belum terjadi ini Pak. Mungkin peran bagaimana perhatian terbatas dari pemerintah yang kita harapkan juga ini Pak, untuk lebih memperhatikan budaya-budaya dan juga peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Aceh. Terutama pemerintah harus menganggarkan biaya yang cukup. Jadi bukan hanya tanggung jawab BPCB atau Balai Pelestarian Sejarah, dan juga dinas terkait, misalnya Disbukpar provinsi dan kota, kabupaten kota juga harus menganggarkan biaya yang cukup. Jadi termasuk penelitian-penelitian pada dinas-dinas tertentu juga harus mengarah pada upaya pemeliharaan daripada benda-benda sejarah dan budaya yang banyak terdapat di Aceh. Jadi kalau tidak dilakukan ini suatu saat akan hilang. Jadi malah ada yang hilang sebelum diselamatkan. Jadi oleh karena itu ya upaya keras harus dilakukan supaya ini tetap terjaga, sebab manfaatnya sangat besar. Jadi bagi generasi muda sekarang ini adalah sesuatu tugas besar, karena apabila tidak dilakukan ya ke depan itu akan mempengaruhi
Jadi masyarakat Aceh tidak ada lagi yang bisa dibanggakan sebagai sesuatu peninggalan yang memiliki nilai cukup tinggi. Jadi ini satu masalah kehilangan identitas daripada generasi muda Aceh nanti. Baik, jadi orang tidak tahu lagi mana yang dikatakan Anda orang Aceh tapi tidak mengenal, tidak ada bukti peninggalan sejarah yang menunjukkan sebagai identitas orang Aceh. Artinya dengan banyaknya bukti peninggalan yang masih ada menunjukkan bahwa begitu tingginya nilai budaya suatu masyarakat, dan itulah masyarakat Aceh ini, Pak ya. Nah, betul. Pemirsa, artinya tadi sudah banyak yang kita bahas mengenai budaya Aceh ini dan tantangan di zaman ini, bagaimana budaya Aceh tidak tergerus oleh zaman. Baik, mungkin di akhir bincang kita saya akan sedikit minta ini statement closing ini, Pak ya. Mungkin apa yang ingin disampaikan mengenai topik kita malam ini. Silakan terlebih dahulu dari Pak Naf, silakan Bapak. Sebenarnya kalau kita mau untuk menguatkan kembali budaya Aceh itu sangat gampang sekali. Artinya kita Aceh ini kan memiliki 3 undang-undang malah. Yang pertama keistimewaan, salah satu pendidikan, budaya dan agama. Kedua otonomi khusus. Yang ketiga UPA. Dengan 3 undang-undang ini sebenarnya apapun yang ingin kita buat di Aceh secara budaya itu sudah sangat membuka peluang. Tapi persoalan hari ini siapa yang menerjemahkan nilai-nilai undang-undang yang ada dalam undang-undang itu untuk membangun kembali kebudayaan Aceh. Itu persoalan hari ini. Yang kedua, memang kita dari awal sudah terjadi kesenjangan pembangunan. Jadi antara pembangunan kebudayaan dengan pembangunan fisik itu sangat senjang sekali. Jauh sekali, Pak ya. Ya, itu kita sadari. Makanya dalam hal itu muncul berbagai persoalan-persoalan karena apa? Persoalan yang kita bangun ini kan tidak seimbang. Mestinya pembangunan kebudayaan dengan pembangunan infrastruktur katakanlah material itu seimbang berjalan. Ya, tapi ini kan tidak. Ya, jadi kembali sekali lagi kita kembali aja ke 3 undang-undang itu tadi. Itu yang kita coba terjemahkan untuk menguatkan kembali nilai-nilai kebudayaan Aceh. Baik, oke. Dan sedikit dari Pak Usa ini apa ini yang ingin disampaikan? Ya. Saya setuju seperti apa yang dikatakan oleh Pak Nambani, karena di Aceh itu ada perangkat yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan kebudayaan itu sendiri. Dan saya pikir juga masalah uang itu cukup banyak sebenarnya uang di Aceh. Kalau memang bisa dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan pos-pos yang telah ditargetkan, itu akan berjalan dengan baik. Semua bisa dilakukan. Jadi dalam hal ini kita perlu juga upaya-upaya melakukan tindakan-tindakan penyelamatan ini. Misalnya dalam penempatan orang-orang tertentu pada posisi-posisi tertentu yang memiliki keahlian dalam bidangnya. Jadi harus bekerja secara profesionalis. Jadi kalau kita bekerja secara profesionalisme tentunya akan menghasilkan sesuatu hasil yang maksimum. Jadi oleh karena itu ini perlu dilakukan, dan kepada generasi ke depan saya pikir akan terjadi perubahan-perubahan yang signifikan. Jadi kalau semua pihak berkeinginan dengan nawaitu yang baik, maka semua akan terwujud dengan baik pula. Jadi oleh karena itu diperlukan suatu kerja keras. Jadi orang-orang yang terlibat di dalam kebudayaan itu sendiri ya harus memiliki dan diberi kesempatan untuk bisa mengembangkan. Jadi pembangunan seperti yang dikatakan oleh Pak Nambani tadi harus berimbang. Jadi bukan hanya membangun secara fisik saja, tetapi juga ya membangun ya manusia juga penting, dan membangun kebudayaan itu juga jauh lebih penting. Karena kebudayaan itu sendiri adalah hasil daripada sejarah. Jadi sejarah orang Aceh sudah dikenal di seluruh dunia. Bagaimana hebatnya orang Aceh dulu berjuang
demi untuk kepentingan agama, nusa dan bangsa. Jadi orang Aceh sangat Islami, jadi perjuangan terutama harus dilandasi dengan nilai-nilai Islam. Jadi kepada semua generasi harus diutamakan bahwa Islam itu kita akan jaya menjadi lebih besar. Jadi oleh karena itu saya pikir ya inilah mungkin sebagai harapan kita semua supaya ada keseimbangan di dalam pembangunan ini. Iya, baik. Terima kasih Dr. Rustaini Ibrahim dan juga Pak Nabhani AS atas kesempatan malam ini dan juga pemikiran yang sudah diberikan bahwa kembali untuk membangkitkan semangat juang rakyat Aceh dan juga melalui kebudayaan ini yang kita ketahui bahwa Aceh dengan daerah istimewanya tentu dengan banyak kelebihan-kelebihannya dan salah satunya dari segi budaya. Lalu bagaimana kita dapat terus menggali dan melestarikan budaya Aceh ini menjadi tugas kita bersama dan juga kita harapkan ke depannya pembangunan antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan budaya dan manusianya di Aceh ini akan seimbang. Dan demikian bincang-bincang kita pada malam hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.